Cil, bagaimana sih peristiwanya anakmu itu kok sampai sama orang? Gimana ceritanya itu? Oh gini ceritanya, itu kan masalah keluarga. Pada saat itu aku kerja, kan suami Hmm, dengan orang tua bertengkar. ya, Dan pada saat itu namanya orang tua itu kan dia ngomongnya main usir-usir begitu kan. ya kalau dulu kan ceritanya gitu Dulu kalau gitu orang kalau tua dia dulu marah, angkat ya. anakmu bawa ini. Ini pokoknya diusirnya lah ceritanya. Jadi ceritanya itu anak dibawa sudah anak ini yang nggak tahu dibawa kemana, sedangkan mama itu datang di kerjaanku, katanya anakmu dibawa. Tapi Hmm, dalam hatiku kan nggak ngomong nggak ngomong terus terang gitu sama ibu ini kan, bahwa dia yang ada dia perkataan yang kurang ini kan, iya dia iya. ibaratnya mungkin mengusir gitu, jadi dia diangkatnya anaknya itu bilang bilangnya abangmu tuh bilang bawa anakmu semua. Bilangku kenapa bisa dibawa itu, nggak tahu. Bilangku apakah mama marah sama dia. Iya, bilang aku bertengkar, Iya. jadi aku suruh bawa anaknya semua. Jadi pada saat dia bawa anak itu sekitar sebulan, saya kan kerja. Pada saat itu kan saya nggak punya uang, dia pun nggak kerja juga, jadi saya kerja. Jadi pada saat itu dia pergi, saya nggak tahu mau di mana carinya, dia kan kampungnya jauh di Maluku sana. Heeh. Jadi Waktu anakmu itu enggak ada itu eh hasilnya itu nyarinya kemana? saya nggak bisa nyari karena kan nggak ada uang di tangan. Oh iya. Nah ya kerja itu ya pas-pasan. Dan pada hari itu jadi orang tua ini datang menangis-nangis kan di tempat kerjaanku. Ya bilangku biar aja lah bapaknya yang bawa, kan kalau sudah Iya. terlanjur gitu kita mau bilang apa, kita mau cari di mana, kita mau cari kan Mm. harus pakai dana. Iya, mau Nah, kemana ke tetap dana, berak nah aja kita dana, pakai jadi dana. sampai setelah 1 bulan kah atau 2 bulan datang dia ceritanya, anakmu bilangnya sudah aku bawa ke Ambon, tapi yang tua yang dibawanya di Ambon. Mm, mm, mm. Sedangkan yang nomor 2 ini dia nggak ngomong kalau bawa anak itu dititipkan. Bilang anakmu ada semua di Ambon, bagaimana kamu mau ikut apa enggak sama aku ke Iya, Ambon? Ya namanya aku sayang anakku kan, biarpun iya. saya sudah terlanjur hati rasanya ini, aku ikut ceritanya sama Sama suami. suami ini. Anakmu ada di Ambon, kalau kamu mau, bilangnya kalau kamu nggak mau ikut kamu nggak ketemu anakmu. Ah, jadi Jadi ikutlah Acil. ikutlah saya, namanya anak ya pasti kita Iya. ikut kan. Sampai di sana itu ya ternyata anakku yang satunya tidak ada, Dititip sama orang lain. dititip sama orang lain. Dan Tapi yang dititipnya itu Acil tahu juga yang tempat penitipannya itu. iya, dititipkannya itu Ya saya tak maksudnya tahu orangnya itu enggak? tahu. Heeh. Enggak tahu karena saya pergi tanya di Samarinda situ, saya cari di Iya. sungai Kapi apa tuh, di jembatan satu situ di Samarinda. Jadi pada saat itu aku nggak ketemu, Mm-mm. nggak ketemu nggak ketemu aku. Dan pada saat yang kedua kalinya itu kan, Iya. aku pergi sama mama, ketemu itu aku anak dipelihara sama orang itu. Loh kenapa pada waktu itu Acil enggak keras gitu loh ngambil anaknya? Oh pada saat itu aku nggak Heeh. tahu pak anak itu ada di situ. Anak Mm-mm. itu sudah dikasihkannya ke orang ke Samarinda, jadi nggak tahu kalau ada di Samarinda situ. Sedangkan Mm-mm. keluarga yang pelihara anak itu disembunyikannya, dibawanya ke Sulawesi. Dari Mm. kecil dibawanya ke Sulawesi, dibesarkan mungkin di sana kan. Iya. Sedangkan rumahnya yang di Samarinda itu rumahnya memang, jadi ada ya keluarga, sebagai kayak keluarga lah sama bapaknya Iya. itu, suamiku itu ceritanya. Jadi bilangku pak, dia tahu bahwa abang Amir itu bilang ada titik anaknya di Anak. situ, Heeh. tapi dia nggak tahu yang mana orangnya. Iya iya. Heeh. Jadi nggak lama itu pulang, bilang abang Amir itu anak itu dititipkannya, tapi bilang anak itu nggak dijual, cuma dia Mm. minta uang ongkos taksi, ongkos kapal Iya. 400.000 pada saat itu dia bawa anaknya ke sana. Mm. Nah pada saat itu jadi dia datang itu bilangnya dia berbohong sama aku, bilang anakmu meninggal yang satu. Ih, ngerinya orang Nah tua. itu yang saya Kok bikin, begitu sih ya? ya, itu yang bikin saya sakit hati itu karena berbohong itu. Hmm.
anak sehat-sehatnya dibilang sama meninggal berarti. Itu sudah. Jadi Tapi sekarang waktu besarnya ini kan anak itu kan sudah umur berapa sekarang? sekarang kan waktu saya ketemu dia umur 29 tahun sudah. Loh itu Kalau kan nggak 29, 28. itu seharusnya Acil jelaskan sama dia supaya maksudnya seorang anak itu ndak kecewa sama orang Iya, sama iya mungkin dia sama ibunya. Kalau Acil sudah menjelaskan begitu, insya Allah lah anaknya itu akan tahu sudah yang sebenarnya, iya, karena anaknya Acil begitu itu maksudnya dia cinta juga sih sama orang tuanya, karena dia pikir orang tuanya yang melahirkan. Cuman ceritakanlah sejarah ini supaya itu anaknya Acil Nah, tahu. pada saat itu ceritanya bapaknya mencari dia kan, Ah, sudah besar gitu mencari, makanya dia ketemu aku di Balikpapan sini. Jadi ini bapaknya cerita, aku sudah ketemu anak itu bilangnya Sari itu sudah ketemu di Samarinda karena dia baru datang dari mana kah gitu kan. Jadi dia kasih alamat, sudah bilangnya ini nah alamatnya mamamu, kamu kalau tidak datangin mamamu kamu berdosa, yang bersalah itu aku, bilang bapaknya kan suami itu. Yang bersalah itu aku bukan mamamu, tapi datanglah bilang mamamu tuh kasihan, bilangnya datangin. Jadi datang ceritanya itu anak datang. Jadi saya pertanyakan, namanya anak itu tertutup, dia kan jiwanya sama seperti aku, tertutup ya. Jadi dan seterusnya itu pada saat itu kan saya minta nomor HP-nya itu ke anak itu, tidak begitu, dia bawa temannya lah ke rumah itu anak bertiga, dia cowok satu, temannya itu dua, ceritanya keluarganya bilangnya kan, ya, padahal keluarga barunya. ya keluarga barunya sama laki-laki satu, jadi dia bertiga. Jadi temannya itu pergi ceritanya ke tempat temannya gitu, enggak malam langsung dia pulang, bilangnya aku nggak bisa kalau untuk di sini, karena aku bilang kalau keluarga aku ada di sana, aku bilang punya orang tua kok, baru sekarang saya baru tahu ada orang tua. Jadi saya bilang begini, saya kan nggak, dulu namanya mama kan nggak di rumah, aku bilangin yang Iya, jelaskan begitu sama anaknya. yang bawa kamu itu kan bapakmu. Iya. Jadi saya ini ya, namanya saya nggak punya uang, saya nggak bisa mencari kamu kan, nama keadaan kita nggak punya, bapakmu nggak kerja. Jadi ya Itu sudah mungkin ya jadi dendamnya, tapi kan sebenarnya tidak boleh loh begitu. Itu kan itu sudah jadi. ya seburuk apapun itu orang tua ya tetap orang tua Nah, lah. sesudah itu dia pulang, sudah nggak berapa jam di rumah, sempat aja dia ngasih uang, ngasih juga uang 500, dia pada saat itu ngasih uang. Dan pada dia waktu pulang itu ada dia kirim uang 300, nah itu 2 kali aja sudah aku dikasih. Dan pada saat itu juga kan aku kan namanya ada nomor HP-nya, Iya. jadi ku SMS dia apa kabar, mau baik ke apakah, jadi ku bilang Yang awalnya baik ya. iya. Jadi ku telepon dia, bilang udah diangkatnya tuh telepon karena tak ceritanya menghargai orang tuanya. Iya. Bilangnya takut tersinggung, bilang aku bisa nggak ketemu mamamu ini, nggak bilang mama angkat, nggak bisa nanti dia takut tersinggung. Loh, Bilangku, kalau Acil ngata-ngatainnya mungkin tersinggung kan, ini kan iya. Acil itu sebagai orang tua kan rindu sama anaknya. Enggak, maksudnya aku nih mau ketemu Iya, mamanya, ketemu namanya mamanya. kita anggap kan seperti keluarga. Masalahnya Tapi tidak dikasihnya. yang enggak mengasih ini anak ini. Iya, maksudnya si anaknya Acil itu tidak mengasih sama enggak mengizinkan ketemu sama orang tua angkatnya itu. Iya, dan pada saat itu ya bilangku enggak apa-apa lah, yang penting aku kan tahu kamu bagaimana keadaanmu. Kalau masalah uang mama enggak membutuhkan uang, kita saling inilah, namanya kita sudah kenal, sudah pernah ketemu gitu kan. Jadi apa dia bilang, saya enggak bisa mah kalau nelpon karena tersinggung nanti dia karena aku ada di sini. Bilangku iya. Tapi kalau untuk sekarang aku nak sama Acil, untuk sekarang ini masih rindu sama anak. Ya namanya anak ya kita pasti rindu lah. Ya. Dan juga kan saya marah kan, sudah kecewa ya aku hapus nomor HP-nya itu. Gitu. Terus aku hubungin. Tapi doakan aja anaknya yang terbaik. Ya namanya orang tua itu ya pasti ya kita doakan. Tinggal anak aja yang menyikapi kayak gimana. Jadi ya pemikiranku ya biarlah, yang penting dia sehat di sana. Dia belum tahu sih benar cerita semuanya kan, jadi yang sepintasnya aja dia dengar. Mungkin pihak dari itu ada yang mengasut dia kan, bahwa orang tuamu begini-begini atau membuang kamu atau menjual kamu, kan namanya pihak orang yang kan kita nggak tahu anunya.
dia Ya. punya batin supaya dia memusuhi kita sebagai orang tuanya, kamu dibuang begini-begini kan. Padahal sebenarnya kan tidak ya. Tidak, yang Itu kan melakukan yang melakukan itu kan bapaknya itu aja, sampai dikatakannya anaknya sudah meninggal Ya, apalah. tapi Pada kenyataannya Acil cari tapi tahu. tapi aku tidak mengasih tahu tuh anak bahwa sudah meninggal, dia memang meninggal. Makanya bilang tuh saya tuh sama bapakmu kurang ini, karena bapakmu tuh ya begitulah orangnya. Iya, berarti kebenarannya seperti inilah. Sebenarnya seperti sudah. itulah. Jadi